yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan yang sudah sekian saat ya, yang tahu yang jelas gara-gara pandemi sudah 3 tahun lebih. Ya, jadi tapi kita percaya Tuhan berurusan dengan kita setiap hari. Maka itu saudara, saya nggak tahu setelah pandemi apa yang saudara alami. Ya. Kalau saudara benar-benar ya ngikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, maka melalui pandemi ini pasti saudara akan mengalami suatu perubahan, akan mengalami suatu pembaruan. Ya, saya khusus juga minta untuk pemusik bisa ikut dengar ya. Ya, soalnya terus terang sering kita ini lupa, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan itu bukan hanya kita beragama, tetapi yang Tuhan inginkan yaitu berjalan hidup bareng bersama dengan Tuhan. Nah, kata-kata menyembah kepada Tuhan, kan selama ini pengertian kita kan seolah-olah kita mungkin sedang berlutut, kita sedang angkat tangan, seolah-olah kita sedang menyembah. Ya, kata-kata nyembah itu sesungguhnya ya hidup bareng sama Tuhan itu loh saudara. Karena apa? Karena kata-kata takut akan Tuhan itu kan menghormati Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan perjalanan Adam dan Hawa pertama kali dikatakan berjalan di Taman Eden. Ya, dengan suasana yang sejuk, hidup bareng. Ya, ini yang Tuhan inginkan, bukan kebetulan kalau hari ini hari Pentakosta. Hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Maaf, saya perlu meluruskan. Yang jelas pasti lagu-lagu tadi bukan WL yang ngarang. Tapi karena sudah ada lagunya begitu ya dinyanyikannya begitu. Ya. Memang nyanyian-nyanyian tadi supaya Roh Kudus hadir, Roh Kudus datang dan hal yang lain itu sebelum hari Pentakosta. Tapi setelah hari Pentakosta, Roh Kudus itu sudah ada dalam gereja Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Tuhan. Jadi Roh Kudus bukan disuruh datang, tapi Roh Kudus perlu kita alirkan. Seperti Yohanes pasal yang ke-7. Barang siapa yang haus, minumlah. Dari dalamnya mengalir aliran-aliran air hidup. Memang waktu itu dikatakan Roh Kudus belum datang. Ya, jadi kalau kita mau beriman kepada firman Tuhan, ini sesungguhnya kita perlu menyadari. Karena ada gereja-gereja masih melakukan istilahnya 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita masih menantikan pencurahan Roh Kudus, tandanya apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib yang berkata sudah selesai, kita anggap belum selesai terus. Seolah-olah kita harus lakukan ini baru terjadi. Sisi Tuhan secara yuridis Tuhan sudah selesaikan. Dari sisi kita yang perlu kita alami setiap hari bersama dengan Tuhan. Ya, contoh aja. Ya, kalau 10 hari yang lalu tanggal 18 ya, hari kenaikan. Ya, banyak gereja mungkin merayakan, memperingati. Tetapi pernah sadar gak? Kenaikan itu untuk apa? Sesungguhnya kalau saudara perhatikan dengan benar, kan sebelum berpisah muridnya Tuhan kan sudah pesan. Pergilah kamu, beritakanlah Injil, jadikan seluruh makhluk menjadi muridku, bukan murid sekolah Alkitab. Alkitab mencatat dengan jelas, makanya umumnya sering kita tanpa sadar, yang gereja kerjakan hampir mayoritas yang Tuhan gak suruh kita kerjakan. Yang Tuhan suruh kita gak kerjakan. Makanya kenapa? Ya, kalau Tuhan izinkan di tengah-tengah pandemi, khusus kita lihat di Indonesia. Kenapa yang
kena tangkap. Kok pas anak-anak Tuhan lagi saudara. Baik kasus itu sebagai gubernur, kasus di kepolisian, kasus di tempat-tempat yang saudara lihat. Kenapa? Karena gereja nggak berfungsi, nggak berdampak buat pemerintah. Kan Alkitab sudah mencatat dengan jelas di mana engkau berdoa kesejahteraan di kota di mana engkau berada. Jadi sesungguhnya keadaan yang ada di sekitar kita itu sedang menunjukkan tandanya gereja Tuhan belum berfungsi dengan benar menjadi garam, menjadi terang, menjadi air hidup, menyatakan kasih. Makanya mereka terus dalam kekurangan. Kalau saya pakai bahasa lain, tanpa sadar banyak anak sulung yang terhilang dalam rumah Bapak. Ngeri saudara. Kalau Alkitab catat Lukas 15 kan anak bungsu. Dan Alkitab catat dengan jelas, anakku mati telah hidup kembali. Anakku hilang telah kembali. Jadi tandanya kalau judulnya anak yang hilang kan gak disebut sulung atau bungsu. Tapi judulnya anak yang hilang. Tapi di cerita ke bawahnya kita temukan bahwa anak bungsu ditemukan atau hidup. Dengan kata lain tandanya yang hilang yang di atas itu gak kena kepada anak yang bungsu. Tapi kenanya kepada yang sulung. Yang merasa dirinya Kristen duluan. Ya. Kristen yang istilahnya rajin pelayanan, rajin kegiatan, mungkin saat teduh, saat doa, puasa dan macam-macam. Tapi tidak bisa nikmati kekayaan Bapak. Kan anaknya cuma 2, setuju? Bungsu dan sulung. Setengah warisannya dibawa sama yang bungsu, yang sisa siapa punya? Yang sulung kan? Loh kenapa? Alkitab catat. Kenapa anak bapak menghabiskan kekayaan? Kurang ajarnya anak bapak nggak ngaku adik loh saudara. Dia katakan anak bapak menghabiskan kekayaan bapak pestakan. Saya yang rajin dalam ladang Tuhan, tandanya sudah pelayanan. Tapi sayangnya nggak bisa nikmati. Jadi dia senengnya kalau kumpul-kumpul dengan yang lainnya. Kenapa Bapak nggak pernah pestakan saya yang sudah layani dalam ladang Bapak? Dan dia nggak terlalu tinggi. Kalau adiknya kan dikatakan lembu tambun. Dia cuma minta domba atau kambing muda. Jadi dia nggak minta lembu tambun. Jadi dengan kata lain saudara, dia nggak bisa nikmatin kekayaan bapaknya. Sampai ayat 31 dikatakan, nak, papa punya anak. Untung bapaknya waktu itu bukan saya. Ya. Coba kalau papanya goblokmu sendiri. Gak mau nikmati apa yang sudah aku punya kan kamu punya. Ini buat kita sebagai anak Tuhan sesungguhnya ada 2. Ya. Di sisi pemeliharaan hidup yaitu yang tadi. Bapak punya, anak punya. Ya ini sisi yang lain. Lihat anak, lihat bapak. Dan ini yang belum tergenapi. Dan melalui pandemi ini Tuhan izinkan dalam sejarah manusia hidup. Sejak Adam sampai hari ini. Mungkin peristiwa baru pertama kali kegiatan agama bisa di stop. Betul? Itu kapan agama bisa di stop? Barengan lagi saudara. Kan belum pernah. Melalui pandemi. Tuhan izinkan. Saya tahu pandemi virus corona bukan dari Tuhan. Itu buatan manusia. Tetapi Tuhan izinkan pandemi ini untuk menyadarkan gereja Tuhan. Jangan kamu terjebak dengan roh agamawi. Karena agamawi itu, roh agamawi itu adalah egois. Buktinya, kasihilah sesama manusia seperti
Nah, kan pusatnya kan diri sendiri. Yesus kan sudah memberikan perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34. Ya, aku berikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi dengan kata lain kalau perjanjian lama berbicara pusatnya adalah diri sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirinya sendiri. Jadi kalau diri sendiri belum bisa mengasihi diri sendiri, tandanya kita bukan bisa mengasihi orang lain. Nah ini yang perlu saudara sadari. Bahwa hidup kekristenan itu bukan berpusatkan kepada diri sendiri. Tetapi Yesus datang untuk membawa hidup. Makanya Yesus tidak membawa agama Kristen maupun agama Katolik. Tapi membawa hidup baru. Nah hidup baru inilah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya hidup kekristenan kita benar-benar mengalami perubahan pertumbuhan. Contoh yang paling gampang, ciri agama. Satu, tidak boleh berubah, betul? Berubah sedikit, sesat. Kan gitu saudara. Makanya kenapa cirinya agama tidak boleh berubah, tidak bisa berubah dan tidak mau berubah. Itu ciri agama. Tapi cirinya manusia ciptaan baru diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara ngikuti dibaharui sehari ke sehari atau yang agama? Yang tetap rutinitas pancet. Makanya saya perhatikan, coba kalau saudara perhatikan di HP saudara yang punya HP. Pasti kalau sudah hari Minggu, ucapan selamat hari Minggu, selamat apa? Selamat beribadah. Waktu hari Seninnya ada enggak? Waktu Selasanya ada enggak? Kan enggak ada. Reboknya, Kemisnya, cuma kok enggak ada. Enggak muncul ucapan-ucapan itu. Melalui pandemi ini Tuhan itu mau merubah proses hidup kita. Bahwa ibadah yang sejati itu bukan soal minggu saja. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, kudus, yang berkenan, itulah ibadah yang sejati. Lah kalau ada yang sejati pasti ada yang tidak sejati. Nah selama ini kita ibadahnya sejati atau yang tidak sejati? Jawab dalam hati saudara masing-masing. Kalau saudara ibadahnya sejati, cocok dengan ratapan 3, 2223. Kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Diperbarui. Nah, kalau saudara sekarang minggu kan dapat berkat ini. Saudara pas hari Senin. Berkatnya hari Minggu atau berkatnya hari Senin? Hari Senin. Tapi kalau kita masih kenangannya masih kuat. Aduh waktu saya ikut kebaktian di hari Minggu. Aduh sampai merinding. Oh rasanya jamahan Tuhan. Nah itu kalau dibawa ke hari Senin. Akibatnya saudara gak nikmatin berkat yang baru di hari Senin. Karena saudara masih ingin tinggal di hari Minggu. Begitu juga banyak sering kita ini lebih seneng ngurusin yang di belakang. Bukan ngurusin yang di depan. Dengan adanya onsite bisa kebaktian kumpul kembali. Biarpun jarak bangkunya jauh-jauh. Ya, sehingga akhirnya tanpa sadar. Kita ini kembali ke belakang. Nah kalau kita berjalan kembali ke belakang tandanya kan pasti ada yang gak benar. Karena melalui pandemi ini supaya mata kita melihat di depan ini harus yang kita kerjakan. Inilah yang Tuhan inginkan. Melalui kenaikan itu supaya apa saudara? Supaya tongkat estafet yang dimana Yesus sudah selesai tugasnya. Dia menyerahkan kepada gerejanya untuk nerusin. Tapi sayang gerejanya sibuk mekarepe dhewe dengan kelompok-kelompok agenda-agenda kelompok masing-masing. Nggak ngerjakan proyeknya Tuhan.
Dan inilah yang Tuhan ingin sadarkan. Bukan kebetulan. Ya, selama pandemi ini saudara. Kok persis tahun 2023 ini. Ya, saya pun juga baru muncul yang pertama kali pas di satu gereja di mana ngisi pas Sinciaan. Kan waktu itu kan Imlek itu kan tanggal 22 itu kan Minggu. Jadi saya ngisi Sincia pakai baju baju seragam semuanya karena disuruh. Ya saya ikutin. Ya. Begitu sampai April pas ngisi hari Paskah lagi. Kok di bulan Mei pas hari Pentakosta, di hari-hari tertentu. Kenapa? Dan saya bersyukur, kenapa di Imlek lebih-lebih kita tahu istilahnya biasanya mereka latar belakang orang Tionghoa itu menyambut musim semi. Ya. Kalau saudara mengetahui tentang Chun Jie, Jie itu perayaan, Chun itu musim semi. Dan tulisan Mandarin tentang Chun itu ya musim semi itu ada tulisan garis ada 3. Setelah garis ada 3 terusnya ada tulisan manusia. Setelah ada manusia tulisannya hari re. Jadi dengan kata lain musim semi itu adalah keterlibatan Tuhan dengan manusia setiap hari. Makanya perkara-perkara semi-semi itu sesuatu yang baru setelah dingin. Setelah musim dingin muncul musim semi. Mungkin saudara sempat mengalami proses krisis, masalah, bencana, musibah, sakit, penyakit, macam-macam. Dan di saat kita musim semi itu sesungguhnya ada sesuatu yang baru. Begitu melalui pandemi ini Tuhan itu ingin membawa kita hal yang baru. Supaya kita bertanggung jawab. Karena tugas ini bukan urusan pendeta atau penginjil. Tapi tugas kita semua. Makanya waktu pamitan baik di dalam Lukas 24, Kisah Rasul 1. Dalam perpisahan Yesus sebelum naik. Kan dia sudah memberikan tongkat estafetnya kepada gereja. Tapi sayang gerejanya sebagian yang nangkep, ada sebagian yang nggak nangkep. Bukan kebetulan kalau saudara ada di jemaat pemulihan imamat rajani. Pemulihan, kata-kata pemulihan. Itu artinya kembali kepada posisi yang semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Supaya kita kembali posisinya dulu. Selama kita belum kembali kepada posisi yang semula yang Tuhan mau, biarpun apa yang kita kerjakan tetap sia-sia di mata Tuhan. Kenapa? Karena yang kita kerjakan usaha dari kekuatan kita. Yang Tuhan mau saudara, contoh yang paling jelas di Alkitab, Marta dan Maria. Kan Alkitab mengatakan Marta melayani Tuhan. Maria juga melayani Tuhan. Tapi kenapa dari mulut Tuhan yang satu ditegur, yang satu dipuji. Ini kalau pakai bahasa gampangnya, Marta itu saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu Marta. Ya, sekali lagi, saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau Maria, Tuhan melakukan sesuatu buat Maria dan melalui Maria. Yang satu usaha manusia, yang satu kerjasama Tuhan dengan manusia. Nah selama ini saudara sebagai orang percaya lebih banyak dipimpin Roh Kudus atau Roh Wedus. Bunyinya hampir mirip tapi hasilnya bertolak belakang. Ya, kalau Roh Wedus itu berjalan nurut kemauan sendiri seperti Yesaya 55 ya. 53 maksud saya. Mungkin ayat 5 atau 6 dikatakan engkau sesat seperti domba yang berjalan menurut kemauan sendiri. Ya.
Jadi kalau saudara berjalan, biarpun engkau Kristen puluhan tahun, tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, sesungguhnya engkau sedang di luar rencana dan kemauan Tuhan. Makanya ini loh saudara, yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Ya, setelah melalui apa yang kenaikan itu, dia pesan, itu tujuannya apa? Karena tugas Yesus sebagai kepala gereja sudah selesai, maka pada hari ke-50 dia diurapi jadi raja. Karena dia sudah menyelesaikan, karena dia sudah menyediakan tempat. Ya, tapi karena kepalanya di surga, tubuhnya ada di loteng Yerusalem waktu itu. Sehingga akhirnya terjadilah pencurahan Roh Kudus. Makanya kalau saudara perhatikan kisah 2, kisah 4. Itulah seharusnya cara hidup gereja, komunitas anak-anak Tuhan. Bukan soal ritual-ritual keagamaannya yang ditekankan. Bukan saya berkata tidak boleh kita ikut kebaktian minggu, bukan. Tetapi kita mulai kembangkan, bukakan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya di hari Minggu di Jalan Tegalsari 62 jam sekian sampai jam sekian. Itu salah satu bagian. Di hari Senin mungkin saudara di kantor, mungkin saudara di kampus, mungkin saudara di rumah, mungkin saudara di perjalanan. Saudara sedang ibadah. Karena kan Immanuel. Betul? Karena Tuhan itu sebelum dia naik kan gak bisa berubah menjadi roh. Waktu dia di atas bumi dia cuma berputar-putar di Palestina. Tapi setelah dia naik berupa roh, dia bisa bekerja di mana-mana tempat. Seharusnya kalau kita teliti dengan benar. Yohanes pasal 4 sudah dijelaskan. Saya percaya perempuan Samaria ini, ya kalau sudah perhatikan Yohanes pasal 4, dia itu orang beragama. Buktinya dia bisa ngomong tentang agama. Kalau orang Samaria di gunungnya di Samaria, kalau orang Yahudi bait Allah di Yerusalem. Tapi Yesus kan sudah jelaskan, saatnya tiba. Sekarang penyembah Bapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan soal tempat, bukan soal waktu. Tetapi soal keselarasan hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Itu tungho, itu tungsing. Artinya berjalan bareng bersama Tuhan, hidup bareng sama Tuhan setiap hari seperti Henok. Bergaul karib tapi anaknya tetap oke. 300 tahun. Tetap hidup dalam keseharian. Makanya dengan bahasa lain, bekerja itu juga ibadah, ya. Belajar itu juga ibadah, berbagi itu juga ibadah. Tetapi karena pengenalan kita terjebak dengan yang berabad-abad dalam keagamaan yang begitu kuat. Sehingga waktu kita mau mengalami perubahan susah. Coba kalau saudara perhatikan di HP saudara, kalau saudara dikirimi tentang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kalau sudah lihat rumah-rumah bangunan-bangunan yang digambarkan. Bangunannya modelnya bagaimana? Halo, masih ada orang? Ayo, saudara, gambarnya bagaimana? Biasanya bangunannya itu, rumahnya lancip ke atas, betul? Kan kalau saudara perhatikan itu kan sama dengan Kejadian 11, roh Babil. Mari kita bangun sampai ke atas, ya toh, beri nama. Itu kan roh Babil, saudara. Makanya Tuhan izinkan melalui pandemi ini supaya kita ini keluar dari sistem Babil. Supaya kita benar-benar hidup dalam komunitas yang Tuhan inginkan. Hidup dalam roh. Saya ingin saksi sedikit. Ya, karena kalau diterapkan di Indonesia
mungkin tertentu. Karena belum ngalamin, cuma yang saya tahu waktu suatu saat anugerah Tuhan di tahun 86, Tuhan boleh percayakan saya untuk dengan teman saya sekarang sudah almarhum berdua nyelundupkan Alkitab ke daratan Tiongkok. Waktu itu hampir 40 lebih saudara, saya bawa berdua. Ya. Terus saya ini terus terang untuk nyerempet bahaya itu nggak biasa saudara. Tapi ini harus nyelundupkan Alkitab karena zaman waktu tahun 80-an Alkitab belum bebas. Sekarang boleh karena sudah buka percetakan di kota Nanking, ya Nanjing. Yaitu percetakan bahasa Alkitab bahasa Mandarin. Dan apa yang terjadi saudara? Dan salah satu bagaimana kalau mereka kumpul. Mereka kumpul itu enggak istilahnya ya untuk dikasih karena lebih-lebih waktu itu kan belum ada HP saudara. Kumpul itu mereka itu enggak janjian. Jadi mereka berdoa, tahu-tahu roh Tuhan menggerakkan ke satu tempat. Ada orang lagi berdoa di bawah. Sehingga ketemu berapa orang. Mungkin mereka nggak bisa saksi cerita banter-banter, tahu-tahu gandengan, doa sama-sama hampir nggak keluar suara, nyanyi pun kalau saya perhatikan ada beberapa tempat yang dimana mereka yang disebut Tisya Jahwe, gereja di bawah tanah. Mereka nggak bisa nyembah bebas, tapi mereka komat kamit, tapi air mata mengalir. Kenapa? Karena tekanan komunis tidak memberikan kebebasan waktu itu untuk beribadah. Memang ada dua model. Yang satu disebut Tisya Jahwe, gereja bawah tanah yang tidak resmi. Kalau ketahuan tetap ditangkap. Tetapi gereja yang resmi yang disebut Sanse Jahwe, gereja yang sudah didaftarkan ke pemerintah. Dan di situ pun juga ada mata-matanya waktu itu. Gak sembarangan. Ya, jadi dalam hal ini mereka begitu tekun bersekutu berdoa, nggak ada yang ngatur, nggak ada. Kamu doa dulu ya, nanti kamu yang WL ya, kamu yang doa siapa? Nggak ada, saudara. Tapi hebatnya, secara Alkitab firman Tuhan minim. Tetapi secara pelaku firman saya cukup mengagumi mereka. Salah satu saya boleh berjumpa dengan seorang hamba Tuhan namanya Allen Dien Xiang Chen Musa. Ya, di kota Peking saudara. Dia baru jadi tahanan luar. Jadi waktu dia ditahan tuh sekitar umur 50-an saudara. Anaknya masih kecil-kecil. Dan apa yang terjadi dia saksi. Waktu saya ditawan mata saya ini agak rabun. Ya namanya saudara harus pakai kacamata kan gak bisa sebebasnya ukuran kalau namanya di penjara. Begitu pinggang saya pun juga sakit. Ya. Begitu juga kaki saya lemah. Tapi waktu ketemu dengan saya, waktu saya kasih kartu nama tulisannya kecil, dia nggak pakai kacamata, tapi dia bisa baca dengan jelas. Waktu itu saya umur 30 lebih dan hamba Tuhan itu sudah 70 lebih setengahnya. Dan yang sungguh-sungguh saya kagum kalau di kota Peking itu, kalau dulu di kota Surabaya, di Urip Sumoharjo kan ada jembatan yang tinggi gara-gara ada bis susun. Gitu. Gara-gara ada bis susun jadi jembatannya ditinggikan di Urip Sumoharjo. Di sana juga bisnya susun saudara. Jadi cukup tinggi kalau nyebrang jembatan. Loh saya ini jalan bareng saudara. Saya baru di ujung jembatan dia sudah turun di sana antri. Umur 70 lebih, saya 30 lebih saudara. Kalah cepat. Jadi benar-benar dalam hati saya, kok tambah di penjara, tambah sehat. Kalau gitu orang Kristen di Indonesia perlu di penjara supaya sehat-sehat. Maksudnya menyangkal diri pikul salib. Karena sering kita ini tinggal di kenyamanan sehingga akibatnya lupa menyangkal diri dan pikul salib. Seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus. Perlu ditayangkan kalau ini Filipi pasal 3. Ya 18-19 ini sampai nangis saudara Paulus. Ya, Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil apa? Menangis. Kenapa?
Banyak orang, tidak dikatakan sedikit loh saudara. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Setru, musuh, lawan daripada salib Kristus. Karena nggak mau menyangka diri. Ada 4 hal, ayat 19. Kesudahan mereka apa? Kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah, pikiran mereka ialah semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tanpa sadar. Kenapa banyak anak Tuhan yang ketangkep-ketangkep? Karena genapin ini semua toh. Nggak mau menyangkal diri, lawannya salib. Kasus-kasus cukup mengerikan. Kalau saudara mungkin buka pasang telinga. Ini terjadi di kota Surabaya. Seorang salah satu bendahara. Karena ini gereja besar. Jadi bendaharanya memang, maksud saya bukan soal bendahara. Bendaharanya sih tertentu. Yang ngitung duitnya. Ya, nggak cukup satu orang karena berbarengan. Persembahannya mungkin cukup banyak. Dan cara mereka saudara, tahu-taunya ada salah seorang yang dimana karena pegang amplopnya tipis langsung dijatuhkan saudara. Karena amplop kosong dijatuhkan, amplop tipis dijatuhkan. Setelah itu dia ringkesin saudara amplop-amplop itu. Saudara mau tahu berapa juta? Halo? Kira-kira saudara berapa juta saudara? Halo? Hah? Kira-kira berapa juta? Ketahuan akhirnya 200 juta saudara. Dokter Randes, sekolah teologi S2. Enggak jaminan. Saya bukan mau jelekan. Tapi supaya benar-benar firman Tuhan ini jangan digenapi mestinya. Kenapa? Karena kita sudah keliru duluan. Makanya melalui firman Tuhan, ayo kita kembali. Kalau saudara perhatikan, ya Matius pasal 24, gak usah dibuka, susah. Karena satu pasal itu panjang, saya cuma uraikan ada 3 bagian. Ya, selesai 24 itu kan tentang penderitaan. Yesus kan sebelum pamitan bahwa akan terjadinya kesusahan. Betul? Dan akhirnya kan masuk pasal 25. Dan kita tahu perikop pertama 25 tentang apa saudara? Ada yang suka baca Alkitab pasti tahu. Tentang apa? Halo. Ini gak suka baca Alkitab ya? Tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Betul? 1, gadis, sama-sama gadis. 2, jumlahnya sama 5. Betul? 3, bawa pelita, sama-sama. Seharusnya bukan bawa pelita, bawa obor. Sebab kalau bawa pelita, oblik semalaman cukup. Betul? Karena ini obor, jadi bahan bakarnya pasti lebih banyak yang habis. Ya, 3 sama. Mereka sama-sama menyambut mempelai. Betul? Sama-sama ngantuknya. Betul? Sama-sama tertidurnya. Betul? Sama-sama mempelai datang. Yang ke-7 gelagapan. Siapkan diri. 7 sama. Cuma 1 yang berbeda. Yang 1 gak serep minyak. Yang 1 bawa serep minyak. Disebut bodoh. Disebut bijaksana. Jadi gak cukup hanya punya firman Tuhan saja sebagai terang. Karena firman itu kan penerang buat langkah hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Tetapi juga perlu minyak. Kenapa? Jelas saudara, Alkitab menangkap. Saya gak tahu saudara. Saya cuma mau saksi saya. Karena pengalaman seseorang kan berbeda-beda. Tahun 78. Saya ini mau sekolah Alkitab. Sudah daftar, sudah hadir ya untuk menyelesaikan bakalnya masuk sekolah Alkitab. Nah, sebelum masuk Alkitab biasanya kan ada lulusan sebelum terakhir lulusan yang akan diwisuda. Dan saya hadir ngikutin acara penutupan wisuda angkatan sekian. Karena saya akan ikuti angkatan sekian selanjutnya. Saya
Saya sudah bayar karena datang untuk sekalian ikut, diajak teman saya. Waktu itu drama tentang muda-mudi siswa-siswi itu drama tentang Nabi Nuh. Tidak menyentuh saya. Ya karena waktu itu bicara bertobat, bertobat, bertobat. Dan waktu pendetanya khotbah sudah dia menceritakan dalam 2 Raja-Raja 7 tentang 4 kusta. Dikatakan, kenapa kita kok makan-makan saja, kita kok nggak lapor ke raja. Karena waktu itu Israel sedang dikepung oleh musuh sampai anak dimakan, kulit pohon dimakan, hewan dimakan untuk nahan lapar. Seolah-olah dia khotbah, kenapa aku kok makan-makan? Maksudnya saya sekolah Alkitab kan makan-makan, kok nggak mau cepat kabar laporkan berita kabar baik bahwa ada keselamatan. Loh Tuhan, aku ini baca Alkitab aja belum habis waktu itu saya berkata. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tahu-tahu Tuhan khotbahkan persis 1 Yohanes 2 ayat 27. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sesungguhnya kalau saudara temukan ada sampai 4 kali. Dikatakan, sebab di dalam diri kamu apa? Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu satu diajar oleh orang lain. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi sebagaimana pengurapan itu apa? Yang kedua mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam pengurapan dia. Karena pengurapannya itu mengajar. Kita ini diajar supaya kita belajar. Supaya bisa mengajar. Supaya tidak kurang ajar. Itu maunya Tuhan. Kan gak usah jauh-jauh, dalam hati aja. Saudara kalau berdoa lebih banyak ngatur Tuhan atau diatur Tuhan. Gak usah dijawab, saya tahu jawabannya. Betul? Saudara doa kan lebih banyak ngatur Tuhan toh. Mestinya kalau saudara benar-benar sadar Tuhan, Changjian, penguasa tunggal, penguasa mutlak. Seharusnya bukan saudara ngatur Tuhan. Saudara siap diatur Tuhan. Tapi karena sejak awal sudah kehilangan bagian tertentu. Sering saya dengar di tengah-tengah khotbah. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, selamat masuk surga. Jemaat berkata apa? Amin. Ada yang mau masuk neraka? Gak ada ya. Nah sekarang pertanyaannya, mau masuk surga. Terusnya gak kenal sama yang punya. Gak kenal sama yang punya, bisa masuk gak? Kalau saya gak kenal dengan pendeta di tempat ini, saya bisa diundang gak? Enggak toh. Nah, sahabat juga. Nah kalau saudara gak kenal sama yang punya surga, terusnya bagaimana saudara bisa masuk? Biarpun ayatnya ada barang siapa percaya selamat. Itu kan yang dikatakan belum dijelaskan. Dan inilah yang perlu kita sadari saudara. Bahwa sesungguhnya seperti bangsa Israel ini pertanyaan mumpung belum pulang. Bangsa Israel kan dijajah 400 tahun lebih di Mesir. Dan disuruh keluar, suruh kemana saudara? Halo? Disuruh apa? Hah? Disuruh beribadah toh. Tapi kebanyakan ada yang khotbah supaya apa? Masuk tanah Kanaan. Kan gitu ya? Loh Kanaan itu kan bonus. Disuruh keluarnya untuk ibadah. Jangan kehilangan. Begitu juga setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan yang dipikirkan masuk surganya. Karena kita masih injek bumi. Bangun pengenalan yang benar. Supaya kita tidak menjadi umat yang binasa.
rajin gereja, rajin pelayanan tapi nggak selamat. Kan rugi. Kan ayat 7, Matius 7 ayat 21 kan sudah jelas. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi hidup kekristenan itu adalah proses, nggak otomatis. Maka itu saudara, kalau saudara perhatikan di hari Paskah biasanya kan khotbah tentang Yesus mati, ya. Dia telah mati, tebus. Nah, dengan darahnya kau tebus. Di mana ayatnya saudara? Saudara pernah baca nggak? Ada ayatnya nggak? Tapi lagu itu kan sudah tercipta berabad-abad, betul? Nah, kenapa ayat itu ada? Saya juga heran. Nyanyian itu, khotbah itu. Gak ada ayatnya, tapi kenapa pengarang lagu bisa mengarang lagu itu? Pendeta khotbah kok menebus dosa. Menyucikan dosa, betul. Mengampuni dosa, betul. Ya. Tapi gak ada menebus dosa. Yang ditebus itu bukan dosanya, orangnya. Maka itu inilah yang perlu saudara sadari. Bahwa hidup kekristenan itu sesungguhnya karya Tuhan yang sudah selesai, kita nebeng mempercayainya. Kata-kata iman percaya itu ada dua sisi yang perlu saudara alami. Sisi pertama mempercayai. Itu yang mempercayai apa? Yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Supaya kita nikmati. Setelah kita nikmati, baru kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tapi sering kita ngomong percaya, tapi nggak nikmati seperti anak sulung. Kan rugi besar. Ayo coba saudara renungkan. Saya tahu mungkin seolah-olah saya ini menentang, melawan arus yang ada. Karena di dalam agama memang begitu. Gak mau berubah. Dan memang sudah berabad-abad. Mestinya sejak awal Tuhan itu sudah berkarya. Mestinya yang Tuhan kerjakan itu movement, gerakan. Tapi sayang oleh pemimpin-pemimpin gereja dijadikan monumen, menara, bangunan. Seharusnya kalau kita menjadi orang percaya, ya, kita harus memiliki jiwa Katolik. Kaget saudara. Soalnya biasanya orang Kristen gak cocok dengan orang Katolik saudara. Bertentangan, lebih-lebih kalau urusan Maria. Ya. Maksud saya bukan percaya agama Katolik. Yang saya tahu Alkitab setelah gereja mengalami kekelaman, kan abad keempat kan ada gerakan. Yang disebut gerakan Katolik. Ya, apa gerakan yang Katolik lakukan? Buka rumah sakit, buka sekolahan, buka percetakan untuk menjangkau jiwa-jiwa orang-orang. Tapi nggak berhenti di situ. Kita memang berbuat baik untuk yang sakit sembuh, yang kurang pintar jadi pintar, supaya bisa ada pembacaan, makanya buka percetakan-percetakan. Tapi gerakan itu maju, kita harus juga memiliki jiwa Protestan. Bahwa kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, bukan karena karcis, tapi karena iman di dalam Tuhan Yesus. Tapi jangan berhenti di situ, namanya juga gerakan. Gerakan Pentakosta. Setiap orang beriman perlu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus karena kita akan menghadapi tantangan-tantangan tipu muslihat iblis. Memang iblis sudah dikalahkan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan singa mengaung-ngaung mencari orang yang bisa ditelannya. Lalu singa masa kalau makan menelan? Giginya sudah ompong. Sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi
Dia kerjanya namanya memedi, meden-medeni. Kerjanya nakut-nakuti. Kalau kita terpengaruh ya ditelan. Dan dikatakan orang yang ditelan. Orang ini berbicara pribadi. Kalau engkau sendirian kosong tanpa Tuhan Yesus Kristus, mudah dimakan oleh tipu muslihat iblis. Dimakannya mungkin ditelannya nggak seperti orang makanan. Ditelan gitu saudara. Ditelan dengan apa? Pikiran yang takut, pikiran yang khawatir, pikiran yang ngomel, pikiran yang porno, pikiran yang sombong. Macem-macem pikiran-pikiran yang senantiasa untuk ditelannya. Kalau engkau dipengaruhi kan melalui peristiwa pandemi, berapa banyak yang stres. Betul? Berapa banyak yang sampai bunuh diri. Berapa banyak rumah tangga Kristen yang cerai. Saya ngomong demikian karena nangani kasus cerai di tengah-tengah pandemi, saudara. Karena biasanya suami kerja, istri kerja, anak sekolah nggak pernah kumpul. Tahu-taunya sekarang tinggal di rumah esnya lebih dari satu. Ya sudah sempit, mungkin sesek, mungkin apalagi saudara yang ditambahkan sederhana. Sehingga ketot terus. Nah waktu itu pemerintah kan berkata kerja belajar di mana? Di rumah. Ketot terus, ketot terus. Selama ini gak kenal pasangan hidup, gegeran terus. Sampai cerai saudara. Ngeri. Kenapa? Karena gak dipersiapkan. Saya bersyukur dengan adanya pandemi ini. Sekarang saya bisa makan bareng sehingga bukan gak makan bareng saja. Bisa sepiring berdua saudara. Karena nggak bisa ngabisin sepiring. Jadi kalau dapat makanan dua itu satu berdua. Nah, lebih-lebih sudah usia lanjut, sudah kepala 7 saudara. Ya, tapi kalau soal jalan saya bersyukur saya masih tetap kuat. Ya, jadi anugerah Tuhan. Apa yang terjadi melalui peristiwa ini sehingga akhirnya kami lebih dekat lagi dengan adanya kumpul sehingga saya bisa tahu keberadaan istri dan istri saya tahu. Kalau dulu karena saya sering pelayanan luar kota, ke desa, luar pulau, makan aja nggak pernah bareng. Kenapa? Laparnya kan beda-beda. Tetapi dengan ada pandemi ini sehingga kami mulai saling mengenal. Maka itu suatu saat ada seorang yang mau menikah. Orang tuanya tanya, Pak, anak saya ini kan mau menikah. Tapi terus terang Pak, kami ini khawatir. Loh khawatir kenapa? Yang saya tahu pasangan bakal besan saya itu secara finansial itu kurang mampu. Asalnya orang kaya nikah dengan orang miskin, gitulah. Tapi karena sudah menjadi kesenangan anaknya mau batalin susah. Terusnya tanya saya, boleh nggak Pak ada harta terpisah? Pak saudara, mau menikah sudah ada persiapan harta terpisah. Karena dia khawatir kalau anaknya nanti dirongrong terus oleh pasangannya dikasihkan ke orang tua. Saya katakan lebih baik stop nikahnya. Karena sebelum nikah engkau sudah bikin anakmu cerai. Karena di mana hartamu disitulah hatimu toh. Jadi kalau harta terpisah kan hatinya sudah terpisah. Alkitab mengajarkan orang menikah itu dua menjadi satu. Makanya saya katakan dua, kelihatannya kan dua. Kalau gini kan kelihatannya satu. Jadi kalau harta terpisah ini kita sudah mensiapkan cerai. Maka itu saudara ngeri hari-hari ini gara-gara duit. Gegeran orang tua dengan anak. Seorang cucu bunuh nenek gara-gara minta uang 50.000 gak dikasih. Dan banyak kasus-kasus. Nah ini loh saudara, kenapa saya ingin memaparkan hal-hal ini. Supaya kita sadar, saya ini jalannya keliru atau benar. Kalau benar-benar kita hidup dalam kuasa Pentakosta gak berhenti. Masih gerak lagi. Karena gak cukup kita bisa berdoa, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Enggak, kita harus mengikuti gerakan karismatik yang kita kenal dengan memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus. Enggak cukup hanya bisa berbahasa roh, tapi ada 9 karunia roh 1 Korintus 12. Ya, supaya kita benar-benar 9 itu
Bukan, oh saya punya karunia kesembuhan, kamu punya karunia apa? Ya, itu nggak benar, saudara. Kita ini cuma punya karunia Roh Kudus, tergantung Tuhan mau pakai kita di bagian mana. Ya, bukan berarti, oh karunia, karunia kesembuhan kalau gitu nanti seperti Ida Dayak itu. Ya jelas itu kan bukan dari Tuhan. Jadi dalam hal ini yang Tuhan ingin ingatkan buat kita. Supaya kita nggak berhenti gerakan karismatik. Dan sekarang ini saya percaya ini gerakan terakhir. Gerakan karakteristik serupa sama seperti Kristus. Karakter, maka jangan kaget kalau hari-hari ini banyak karakter-karakter dibentuk, diproses, diayak terus melalui pandemi ini. Karena ini gerakan yang terakhir sebelum Yesus datang, dia sedang mempersiapkan. Kenapa? Makanya setelah mempelai gadis bodoh dan bijaksana, perikop yang kedua kan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Betul? Kalau tadi ada gadis yang bodoh, kalau di sini ada yang males juga. Yang satu disimpan apa? Disimpan dibungkus kain, ditanam di tanah. Dibungkus oleh kain, disimpan di tanah. Karena kita ini kan dari debu tanah. Jadi talenta yang Tuhan ada dalam diri kita, tapi kita simpan terus. Melalui pandemi ini, salah satu kesaksian. Salah seorang pemusik di gereja yang saya tahu. Karena saya sempat nikmati hidangannya. Karena dia di PHK kasarnya saudara. Ya, apa yang terjadi? Kan gak ada kegiatan, gak ada pemasukan di dalam kegiatan gereja ininya. Akhirnya dia coba-coba masak. Tahu-taunya laris saudara. Sehingga akhirnya dia buka catering. Ya, jadi akhirnya dia baru tahu selama ini gak pernah ke dapur. Loh saya ini selama ini gak pernah ke dapur saudara. Gara-gara pandemi ini sekarang bisa menanak nasi. Masak belum saudara? Ya, kenapa? Karena saya yang harus ngerjain. Karena akhir-akhir ini istri saya agak terganggu kesehatannya. Jadi saya harus lebih banyak di rumah. Jadi untuk jam sekian saya harus ada juga. Ya, kalau di rumah jalan sendiri bisa dengan alat pembantu. Alat bantunya bisa. Ya, tetapi kalau keluar agak repot. Jadi saya harus ada di tempat. Dengan adanya peristiwa ini di sisi lain, saya mulai ngerti dapur, ya mulai cuci piring, mulai jadi bangun duluan, tidur belakangan. Bangun pagi saya nyiapkan, karena setiap hari saya kan ngirim renungan ya sejak tahun 2008. Ya hampir 600-700 orang. Selain ada yang panjang pelajaran, ada yang renungan singkat, ada yang kepada yang non Kristen. Saya harus bagikan karena ketemu driver-driver, ketemu suster-suster kalau di rumah sakit. Ya saya kirimin kepada mereka. Dan selama pandemi saudara, saya bisa melihat cara Tuhan. Karena keluar susah dan waktu itu anak saya masih ada di rumah. Ya, akhirnya apa yang terjadi saudara? Setiap kali saya mulai bagikan, sediakan beras 1 kilo untuk gojek yang saya bagikan. Ya, sekarang sudah mulai aman, saya nggak bagi. Dan juga anak saya sudah pindah karena sudah berkeluarga, jadi nggak ada di rumah. Nah, biasa pesanan anak saya, saudara, saya siapkan. Ya, dan puji Tuhan, saya nggak mikir, saudara, hampir 2 tahun lebih berbagi beras itu di tengah-tengah pandemi. Sekarang hampir 1 tahun lebih, saudara. Setiap minggu saya ini dapat dari salah seorang yang dimana dia punya usaha depot di PTC. Tiap minggu dapat makanan terus, buah. Karena rumahnya dekat pasar, jadi dia nganterin buah, nganterin makanan sebelum dia berangkat. Istrinya turun nganteri saya. Sampai saya ini, oh ini ya. Jadi saya bukan berarti karena saya ngasih jadi saya dapat balasan. Jangan mikirin balasnya, cuma maksud saya ingin berbagi waktu itu. Begitu juga setelah saya naik gojek, setelah saya turun, ya saya mulai kasih tip kepada mereka karena beras sudah berhenti. Dan saya mulai kirim kepada mereka. Sampai saya ini tanya, Pak mau tanya Pak, kalau tip-tip yang ada di GoPay itu apa Bapak dapat? Oh dapat, langsung dia katakan begitu. Udah kalau gitu. Ya, kenapa?
kita belajar melalui pandemi ini tujuannya untuk apa, saudara? Untuk mengembangkan kapasitas kita supaya apa? Supaya ketiga, tadi kan gadis bodoh dan bijaksana. Setelah itu mengembangkan 5, 2, yang 5 jadi 5, 10, 2 jadi 2, jadi 4. Tapi yang satu nggak mau akhirnya diambil. Dan yang ketiga kan dikatakan apa? Orang miskin, orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang di penjara, orang asing. Jika engkau melayani orang yang paling hina, sesungguhnya engkau sedang melayani aku. Bukankah itu kan contoh teladan Tuhan Yesus waktu ada di atas bumi? Selama ini engkau mengaku orang beriman. Sudahkah engkau lakukan? Sesungguhnya di luar masih banyak membutuhkan pertolongan. Jadi dengan kata lain melalui pandemi ini supaya kita buka mata. Lihat keluar itu loh saudara yang perlu kita kerjakan. Kalau kita cuma hanya kembali kebaktian-kebaktian biasa. Maaf, saya bukan mau nakut-nakuti. Karena Alkitab kan jelas saudara. Yang satu ditinggal, yang satu dibawa. Menurut saudara, yang ditinggal sama yang dibawa, yang benar yang dibawa atau yang ditinggal? Kan Alkitab kan gereja Tuhan kan percaya pengangkatan toh, jadi ada yang satu ditinggal, yang satu nanti diangkat. Alkitab tidak dikatakan diangkat tuh, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Saudara mau ditinggal atau mau dibawa? Hah? Halo? Kok diam semua? Ini loh saudara, kenapa saya bertanya demikian? Apa yang kau ucapkan itu kan sesuai dengan pikiran. Kalau salah kita rubah. Kalau kita diam terus, kapan kita mempunyai suatu keputusan respon yang benar? Orang yang siap diangkat dalam penderitaan itu namanya pengecut. Alkitab mengatakan cukup jelas kedatangan Tuhan seperti zamannya Nuh, seperti zamannya Lut. Zamannya Nuh apa? Air bah. Betul? Setelah air bah selesai, yang ditinggal siapa? Keluarga Nuh yang ada di Batra. Semuanya habis, di bawah hanyut air bah. Kedatangan Tuhan seperti zamannya Lut. Setelah Sodom Gomora dengan api belerangnya, yang masih tertinggal keluarga Lut. Biarpun Lut keluarga gagal. Dalam sejarah manusia hidup mungkin hanya dicatat di Alkitab. Kalau di sejarah saya belum pernah tahu. Sejarah manusia hidup, tapi yang saya tahu di Alkitab. Anak perawan memperkosa papahnya itu di Alkitab. Kalau papa memperkosa anak perawan banyak. Kakek memperkosa cucu banyak. Kakek memperkosa cucu tirinya banyak. Tapi di Alkitab anak perawan memperkosa papanya dibikin mabuk supaya keturunannya. Keturunan Moab sama keturunan Ammon. Ngeri saudara. Ya sudah keluar tapi gagal dia. Ayo pagi hari ini saudara, kalau saya mau ngomong ini saya masih mau banyak ngomong saudara. Tapi terus terang saya tahu ini ada telepon dari tadi, kontak-kontak terus saya belum buka. Karena salah satu saya harus dari selesai ini saya harus ke rumah sakit. Karena tante istri saya ini sedang gawat-gawatnya. Ya sudah maaf saudara, sampai dihedel-hedel berkali-kali. Sampai operasinya di ICU. Sudah operasi buang nanah, sekarang cuci darah, dan aduh macam-macam dokter 7 saudara, saya batin. ICU satu malam aja 20 juta. Dokter 7 spesialis berapa saudara? Saya sampai ngobrol sama ini bisa-bisa habis bisa 500 karena sejak apanya hampir 2 minggu lebih ini. Ya, udah 2 kali sudah pupilnya sudah nggak bergerak. Ya, salah satu sepupu istri saya dokter juga, oh kalau pupilnya berhenti tandanya nggak ada supply, itu bisa hidup karena ada alat bantu saja, kalau alat bantu cabut pasti berhenti. Ya, lebih-lebih usianya sudah 80 tahun. Ya, karena tante ini yang biasa merawat istri saya waktu masih kecil. Jadi dalam hal ini saudara, ini yang perlu saudara ingatkan.
diri sendiri. Cintailah firman. Saya cuma ingin ajak sebelum saya mengakhirinya, kita akan lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah. 1, dalam kasih karunia. 2, dalam pengenalan akan Tuhan. 3, akan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hot saya sente entien. Nebeng. Bukan usaha kita. Tapi yang dia sudah kerjakan. Kalau bahasa nebeng untuk saudara muda dimengerti. Saudara ngerti pokok pohon. Pokok ngerti ada rantingnya, betul? Ranting itu bisa berbuah. Karena ranting itu nebeng, betul? Mendapat suplai pokok untuk ngalir ke ranting. Saatnya tiba berbuah. Rantingnya sendiri nggak bisa berbuah kalau nggak ada zat kehidupan pokok. Pokok akulah pokok anggur yang benar, kamu rantingnya di luar aku, engkau tidak bisa berbuah. Supaya berbuah dibersihkan, dikerat. Dikerat oleh apa? Ya firman Tuhan, diproses. Betul? Supaya menghasilkan buah. Saudara mau kedatangan Tuhan benar-benar ada upah. Bedakan hadiah sama upah itu beda. Kalau keselamatan itu hadiah. Tapi kalau upah itu mahkota, hasil engkau bayar harga. Ya. Jadi untuk saudara sekolah aja, untuk mengakhiri contoh yang paling gampang. Kalau sekolah saudara punya anak, daftar anak sekolah. Apakah anak itu perlu dibawa gulung kuming nangis-nangis dulu lapor sama pengurus sekolah untuk saya bisa diterima di sekolahan? Gitu enggak? Enggak ya. Yang penting orang tuanya daftar sesuai prosedurnya. Betul? Kalau swasta jangan lupa duitnya. Kan gitu ya. Ya itu surat-surat akte-akte ini semua. Yang repot papahnya, mamanya yang repot. Anaknya enggak usah gulung kuming minta diterima di sekolahan. Betul? Surat-surat datanya sesuai, diterima. Seperti cucu saya. Ya, bakal tahun depan itu akan masuk TK. Ya. Yang repot orang tuanya. Dapat uang pangkal sekian lebih-lebih di daerah Bontang. Pupuk Kaltim. Ya. Apa yang terjadi? Setelah pelajaran dijalankan, artinya sekolah mulai dimulai. Yang repot siapa? Anaknya juga orang tuanya. Ya enggak anaknya. Dulu enak bangunnya, sekarang ayo pagi mau berangkat sekolah. Harus PR-nya selesai. Terus begitu juga sama. Waktu pertama dapat keselamatan yang repot. Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya memperoleh hidup kekal. Setelah dapat hidup kekal supaya bisa bertumbuh hayat rohani. Tadi kan bertumbuh lah. Rohani kita bisa bertumbuh. Makanya perlu bayar harga. Biarpun bayar harga, modalnya sudah ada. Karena harta karunnya itu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, nanti baca di rumah Efesus pasal pertama ayat 3 ayat 22. Sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan kaki siapa? Tubuhnya. Ya, jadi ini yang Tuhan inginkan, ngalamin. Biarpun bayar harga, tapi gak usah repot, Tuhan sudah sediakan pembayarannya. Makanya pikulah kuk yang kuberikan, jejeran, bareng-bareng bersama Tuhan. Supaya engkau berbuah. Saudara mau diberkati Tuhan? Lakukanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Roh Kudus lanjutkan supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan ada tempat yang layak dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat pemulihan Imamat Rajani. Sehingga benar-benar mereka menjadi imam-imam dengan otoritas raja.
Karena inilah saatnya Tuhan. Nama bukan asal nama, tetapi nama pun mengandung sifat untuk kami menggenapinya. Karena itu nyatakan Tuhan kami sebagai jemaat pemulihan. Kami harus pulih dulu supaya kami bisa berfungsi sebagai imam-imam yang memiliki otoritas raja. Sehingga karakter kami terus dibentuk dan menghasilkan buah roh yang engkau kehendaki. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang melayani tempat ini, melalui wadah ini. Persiapkan orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Berkati apa yang sudah engkau lakukan untuk kami kembangkan, untuk kami bagikan kepada orang-orang yang memerlukan engkau melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba boleh selesai berbicara tetapi engkau belum selesai berperkara dengan kami semuanya. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setuju sudah diberkati Tuhan katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani lebih lanjut. Sorry saudara, saya nggak bisa selesai ya. Saya harus tinggalkan, harus ke rumah sakit. Tuhan memberkati. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Wow, sungguh luar biasa saudara. Itu dikupas sampai sak kulit-kulitnya, sampai ke kulit paling dalam itu ya. Saudara paham ya? Puji Tuhan. Makanya saya sering katakan ya, kalau kita menjadi orang Kristen ya, kalau kita tidak mencuri, tidak membunuh, aku nggak berzina, baik, itu baik, sangat-sangat baik. Tapi saudara perlu ingat, itu sebagai dasar untuk kita terus lagi tingkatkan. Ya, oh aku baik kok, aku setia ibadah, aku nggak mencuri, aku nggak berzina, aku nggak korupsi. Ya toh, baik, itu baik, nggak salah saudaraku. Tuhan pun menghargai itu. Tetapi jangan berhenti terus di situ. Kita harus bertumbuh, ya, bertumbuh terus. Apalagi ditingkatkan lagi. Jangan kita apa tadi dikatakan dalam pikiran tadi ya toh. Nah, ojo lagi pikirannya khawatir, takut, kecewa, kepahitan, gak bisa ngampuni, ya toh, kebencian. Itu dosa yang terselubung itu. Ya, orang lain gak bisa tahu itu ya. Cuman pribadinya sama Tuhan yang tahu. Ya. Kalau kita masih punya sifat kayak gitu, sekalipun kita tetap setia ibadah, nah ya itu saudaraku. Tahu sendiri ya, tadi sudah dikuliti tapi sampai sak kulit arine loh tuh saudaraku ya. Ya. Ayo saudaraku, jangan kita nih stuck diem gini. Tuhan yang suruh kerja doa kita diem. Aku ngene kok Tuhan. Enggak saudaraku, kita yang harus berubah. Ya, amin. Kalau Tuhan suruh apa, ya dilakukan. Tuhan suruh apa, dilakukan. Tuh. Ya. Jangan sampai di dalam tadi dikatakan Matius 7 ayat 21. Kita sudah ibadah, kita sudah sudah ini. Tuhan bilang aku nggak kenal engkau. Lah ya cilaka tuh saudara kayak gitu. Kan kita nggak mau sih seperti itu. Ya. Tapi benar-benar, ini kalau saya bilang, ya kita bisa baik itu bukan hanya di gereja. Di gereja ini manis-manis semuanya. Ya, tapi di rumah hari Senin, ya, karena saya katakan, kalau hari Minggu harinya Tuhan, Senin sampai Sabtu hari gue, mau apa gue, ya toh, mau melakukan dosa, mau apa-apa. Enggak bisa saudaraku, enggak bisa. Ya tadi sudah dijelaskan ya. Saudara percaya Tuhan Yesus, saudara mengaku Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Itu apa? Dikasih cuma-cuma, free. Ya, tetapi enggak berhenti sampai di situ loh saudaraku. Ya, enggak berhenti sampai di situ.
Saudara harus bertumbuh. Harus berubah. Karakter manusia kita ini nature-nya itu jelek. Siapapun lah, gak ada yang suci. Jangan sok saudaraku. Ya, nature manusia kita ini selalu membawa kita ke dalam dosa. Sekalipun ketoke luare baik. Ya toh, tapi hati nih yang kepahitan, kemarahan, dendam, sakit hati. Ya toh, iri hati, sombong, wis sembuh kabeh karo. Itu harus berubah, itu harus dibuang. Harus dibuang. Tidak ada dispensasi saudaraku. Oh ini tidak apa-apa kok, ini baik kok, demi kebaikan. No, tidak ada. Kita harus berubah, siapapun lah itu, termasuk saya juga. Ya, firman tadi itu benar-benar keras loh saudaraku. Itu sampai kalau kita selama ini kita dengar itu ya keras, tapi mungkin cuma sebatas luarnya gini aja. Ini itu sampai ke dalam-dalamnya loh. Dikupasi sampai di jeru-jeru nih. Gitu. Saudara mungkin ada yang sakit hati, silakan. Ya, urusan kita masing-masing sama Tuhan. Tapi itu benar. Saya aminkan tadi yang dibicarakan tadi itu. Benar. Tidak salah itu. Kita harus berubah. Ya, atau sing males harus jadi rajin, sing pelit harus juga bermurah hati, ya. Sing kepahitan harus buang kepahitan, harus mengampuni. Sing iri ojo iri lagi, harus bisa bekerja sama, ya. Saling membantu. Banyak hal yang harus dibenahi di dalam hidup kita ini untuk kita menuju kepada kesempurnaan sampai nanti kita ketemu sama Tuhan. Amin. Ya, selama Tuhan beri kita kesempatan hidup ini, ayo saudaraku. Ya. Waktu hari Kamis itu ya, kami pelayanan di satu perusahaan ya. Karena papanya ini lagi ke Singapura, lagi check up sama mamanya, jadi biasanya papanya ikut persekutuan karyawan itu, tapi berhubung papanya ke Singapura, anaknya yang ikut gitu ya, anaknya yang ikut ikut persekutuan itu, PD karyawan itu. Setelah itu lagi ngomong-ngomong, dia cerita banyak, ya dia lulusan dari Australia, ya dia orang pinter, ya dia ngomong di Australia aku giat, aku pelayanan di mana gereja, di mana KKR, aku selalu hadir. Tapi setelah dia pulang ke Surabaya, dia membantu istilahnya orang bakal dia akan meneruskan perusahaan itu, tapi masih ada papanya, masih dibimbing dengan papanya. Ya, dia bilang buat apa ke gereja? Ke gereja itu huruf dia katanya. Ya, huruf dia. Huruf ya. Saya bingung loh, kok ke gereja kok huruf ya sih? Misalnya kepinteran saudaraku ya. Dia ngomong enggak perlu minta ambek Tuhan. Ya, Tuhan itu lah tahu sih. Ya memang Tuhan itu tahu gitu loh. Ya, sebelum kita ngomong aja dalam pikiran aja Tuhan tahu gitu loh. Tapi kan Tuhan itu lebih suka intim. Kita nih ngomong, kita nih curhat, Tuhan itu diajak ngomong-ngomong, Tuhan itu suka. Ya, terus akhirnya dia kepepet ngomong dengan ya saya bilang kita ini harus lebih lagi, tidak bisa berhenti. Itu kan untuk dirimu sendiri, ya toh, untuk dirimu. Aku percaya kok, nih memang sudah waktu, nih memang itu berkatku, ya pasti itu tuh Tuhan kasih buat aku, ya benar juga gitu loh. Tapi kamu tidak bisa berhenti sampai di situ gitu, ya. Kamu harus dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dengan intim, ada penyembahan, ya, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya. Selain itu harus berdoa syafaat, doa ya toh. Itu di firman Tuhan ada. Baru dia diem, tadinya dia ngeyel ya itu tadi buat apa gitu. Ya.
saudaraku, ayo saudaraku ya, kita hidup sudah di penghujung akhir zaman. Ayo sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan di sini ya, saya mengajak saudaraku ya, ayo bertobat, berubah. Sing elek dibuang, ojo disimpeni jadi inventaris. Ya, terus bangga lagi. Jangan saudaraku. Ya, harus dibuang. Ya, yang baik lakukan terus. Terus lakukan. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan firman yang telah kami dengar, firman itu menjadi Tuhan yang mengajari kami, yang menegur kami, yang menasehati kami, dan yang menuntun dalam setiap langkah hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus berbicara, sebebas-bebasnya Engkau berkarya kepada setiap pribadi-pribadi kami, untuk membentuk kami, untuk mengingatkan kami terus, untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan Tuhan, kiranya berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus baik juga yang melayani prokes, multimedia, para diaken, kami semua yang hadir. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di saat kami di dalam hadirat-Mu, kami berjumpa dengan Engkau, maka kami percaya semua belenggu yang mengikat hidup kami, Tuhan sudah melepaskannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan,
penyertaan-Mu itu ada di dalam setiap kami. Tuhan, pulang sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan. Ulang tahun kelahiran, yaitu Bapak Yoyada, Bapak Herman, Ibu Yuni, Ibu Feni, Ibu Febe, Saudari Rosa, Saudari Jenny Tuhan. Tuhan dengan bertambahnya usia, dengan Tuhan tambahkan juga Tuhan hikmat urapan yang daripada Tuhan. Mereka boleh hidup bijaksana lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, karakter Kristus itu ada di dalam pribadi-pribadi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu ini terus untuk menjadi berkat buat orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, apa yang dikerjakannya, apa yang dibutuhkannya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dan yang berulang tahun pernikahan Tuhan, buat Bapak Ibu Silitonga, buat juga Bapak Ibu Jing Xiong Tuhan. Tuhan, dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, semakin air anggunnya diperbarui, semakin manis, semakin harmonis Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersatukannya Tuhan. Dan kasih Allah itu Tuhan, yang terus ada di tengah-tengah pernikahan mereka, ada di dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka boleh tetap Tuhan hidup rukun sampai Tuhan maut yang memisahkannya, sampai kematian yang bisa memisahkannya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih dengan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan panjang umur semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan anak-anak-Mu ini, Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan dan memberkatinya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami ini keturunan ilahi. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus, Tuhan menjadi Tuhan ahli waris kerajaan surga. Tuhan, bawa kami ini anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh lebih hari, lebih semakin cinta kepada Engkau, semakin melekat kepada Engkau, semakin Tuhan Yesus setia kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak lagi main-main Tuhan dengan dunia, dengan dosa Tuhan. Tuhan, untuk kami boleh semakin lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh memperbaiki hidup ini, untuk kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Sungguh teramat sangat baik. Dan Engkau sudah limpahkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membalas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan kami menyenangkan Engkau Tuhan. Untuk kami hidup berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya, dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia percaya dan menerima, katakan